Untuk pagi ini kita memulai untuk mempelajari yang lebih dalam lagi mengenai seni budaya, yaitu kita mulai masuk ke materi kritik dan juga apresiasi. Apa ya yang kalian ketahui mengenai apresiasi seni, kemudian kritik seni itu apa? Mungkin dalam benak kalian, Bu, apresiasi itu adalah penghargaan. Bu, kritik itu adalah kita mengkritik orang. Kritik itu banyak. Nah, ketika kita mempunyai mendalami materi ini, kita nanti bisa tahu kita mengkritik karya seseorang itu berdasarkan apa, kemudian jenisnya itu kritik itu apa, itu harus kalian pahami sebelum kalian membuat suatu penilaian terhadap suatu karya. Sekarang kita lanjut ke apresiasi. Apresiasi itu apa? Mungkin ada yang tahu mengenai apresiasi itu apa? Jadi apresiasi itu Bu, kalau apresiasi itu penghargaan, itu benar juga dikatakan suatu apresiasi itu adalah penghargaan, itu benar. Tapi ketika kita ngomong lagi lebih dalam lagi, apa ya pengertian apresiasi? Ya, jadi pengertian apresiasi itu adalah suatu penilaian suatu karya. Di situ intinya. Ketika kita mempunyai suatu karya seni ya, jadi apresiasi adalah penilaian suatu karya seni apa, misalnya rupa, itu untuk apresiasi. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang apa sih dari apresiasi? Pengertian sudah ya. Kemudian fungsi apresiasi sendiri itu apa? Untuk menilai karya orang lain, ya benar. Yang pertama, fungsi apresiasi adalah kita menunjukkan kelemahan dan kekurangan suatu karya. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu meningkatkan dan juga memupuk kecintaan pada karya sendiri dan juga karya antar sesama. Jadi dengan adanya kita membuat penilaian, membuat kelebihan suatu karya, jadi kita tahu, oh iyalah berarti apa ya, memupuk rasa suka, rasa cinta dengan adanya kita seperti itu. Kemudian kita membuat diri kita ini pengen lagi untuk membuat satu karya. Terus yang ketiga, fungsi apresiasi adalah menjembatani antara persepsi dan juga menjembatani persepsi dan juga apresiasi antara seniman, karya, dan juga penikmat. Maksudnya gimana, Bu? Menjembatani persepsi. Jadi menjembatani persepsi adalah menyatukan atau menyamakan pandangan antara kita yang membuat satu karya, kemudian orang lain sebagai penghayat karya kita, dan juga karya. Jadi kita membuat suatu karya itu pasti ada artinya, ada maknanya di balik karya itu. Terus ketika kalian membuat satu warna, kenapa kok ada warna ini, kenapa kok ada kalian buat seperti ini, terus warnanya seperti ini, itu artinya kita membuat suatu penilaian untuk orang lain terhadap diri kita gitu. Jadi menyamakan persepsi, menyamakan pandangan antara penikmat karya dan juga penghayat. Bu, antara penikmat dan juga penghayat itu beda nggak sih sebenarnya? Ya beda. Kalau dikatakan penikmat, itu kita hanya menikmati, hanya kita melihat, enjoy gitu aja. Kita hanya melihat sekilas, oh karya ini bagus, oh karya itu kurang, saya seperti itu. Kemudian kalau penghayat seni itu dikatakan kita sebagai penghayat ya, setelah kita melihat karya, kemudian kita menilai. Dari menilai kita merasakan, mungkin kita bisa sampai menangis ketika melihat satu karya, atau tersentuh, atau merasa bahagia. Itulah yang namanya menghayati suatu karya.
Jadi menikmati dan juga menghayati itu berbeda. Kalau menikmati hanya sebatas rasa, suka tidaknya. Tapi kalau menghayati itu benar-benar yang lebih dalam lagi, kita mendalami karya itu. Itu ya. Dari sini paham nak? Kita lanjutkan ke tahapan apresiasi. Tahapan apresiasi ini ada banyak nak dari kita. Bukan hanya langsung kita menilai, menilai gitu, enggak ya. Kita melihat satu karya pasti ada ininya, ada tahapannya gitu. Tahapannya itu apa aja? Yang pertama adalah mengamati. Boleh kalian mendengarkan setelah kalian mengamati itu apa? Ada tahapan apa setelah mengamati sebuah karya? Yang kedua adalah memahami. Jadi setelah mengamati baru kita pahami. Yang ketiga adalah menginterpretasi suatu karya, ya. Yang keempat adalah menghayati, dan yang terakhir adalah penilaian. Itu tahapan apresiasi yang nggak bisa kita rubah atau nggak bisa kita misalnya penilaian yang paling pertama gitu kan, terus yang terakhir baru memahami, itu nggak bisa. Jadi apa yang Bu Irma sampaikan ini tolong dipahami ya, maksudnya tolong setelah kalian mendengar ini kalian pahami benar-benar, karena harus ada di luar kepala kalian ketika kalian harus tahu tahapan apresiasi. Ada ada 4M 1P. Dari apa tadi nak? Mengamati, memahami, interpretasi, kemudian menghayati, baru ada penilaian. Itu tahapan dari apresiasi. Jadi kritik itu apa? Kritik seni yaitu suatu tanggapan atau suatu ulasan terhadap suatu karya seni dari seseorang atau dari kritikus. Bu, kritikus itu apa? Kritikus itu adalah orang yang membuat kritik atau membuat tanggapan atau membuat ulasan terhadap suatu karya. Itu dinamakan kritikus ya. Kalian kalau mengkritik atau menjudge seorang, jadi dinamakan kita mengkritik seseorang itu harus menggunakan bahasa yang baik. Nah, ketika kita tahu kritik karya seni gitu ya, misalnya karyanya Bu Irma ini jelek gitu, ya nggak bisa kamu ngejudge seperti itu. Kamu katakan karya Bu Irma jelek itu harus ada landasannya, harus ada teori yang mendukung kamu bilang kalau karyaku tuh jelek. Itu misalnya seperti itu namanya kritik seni. Misalnya nih, saya mempunyai suatu karya, karya Bu Irma seperti ini, dengan adanya misalkan seperti ini aja lah ya, saya contohkan cangkir. Ini kan karya ya, bisa dikatakan ini karya seni juga, karena kita membuat ini dari gambar awal kan, kemudian kita lanjut ke mana ya, kita lanjut ke Corel atau ke Photoshop, kita mengedit ini, baru kita print, terus kita tempel di sini. Itu kita bisa menggunakan sebuah karya lah. Ini karya saya seperti ini. Karya Bu Irma ini jelek gitu kan, saya seperti itu. Harus ada misalnya pewarnaannya, dari pewarnaannya kurang bagus seperti itu, atau dari line-nya kurang tajam atau seperti apa. Itu harus kalian sampaikan untuk mengkritik suatu karya. Itu dinamakan kritik karya seni. Ya. Landasan yang harus kalian punyai untuk mengkritik suatu karya yaitu pertama adalah pengalaman yang cukup dalam materi. Jadi harus benar-benar kalian paham akan materi kesenian, materi unsur, materi prinsip sebelum kalian mengomentari suatu karya seni. Itu harus paham. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang relevan. Jadi nggak hanya satu materi yang harus kalian pegang dari satu orang atau satu ahli, kita juga harus mempunyai banyak sekali referensi dari beberapa para ahli, dan kita jadikan satu untuk mengkritik sebuah karya gitu ya. Terus lanjut ke nomor 3, landasan harus kalian punya sebelum mengkritik adalah menguasai
penerapan metode kritik. Harus tahu, oh kritik ini digunakan di sini gitu kan untuk karya ini. Misalnya kalian punya suatu pameran ya di sekolah mengkritik karya teman-teman kalian mengkritiknya menggunakan kritik pedagogik itu misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah menguasai media kritik. Apa yang harus kalian kuasai setelah kalian mau mengkritik itu? Medianya itu misalkan kalian bisa mengkritik itu lewat artikel atau lewat media massa atau lewat seperti ini, video virtual. Kalau zaman sekarang mungkin online ya, cuman ya itu tadi harus menggunakan pengetahuan yang relevan, kemudian harus mempunyai landasan selain itu tuh apa ya, materi gitu kan, terus dari beberapa ahli itu harus kalian pahami gitu ya. Kita lanjut ke jenis kritik. Jenis kritik itu ada beberapa, ada 4. Yang pertama adalah kritik populer, kemudian yang kedua adalah kritik apalagi selain populer, jurnalistik ya. Yang ketiga adalah kritik keilmuan, dan yang terakhir adalah kritik pendidikan. Kritik populer, apa ya yang dimaksudkan dengan kritik populer? Jadi kritik populer itu adalah suatu kritik yang digunakan oleh banyak orang dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami, mudah dipahami, menggunakan bahasa yang lugas, dan orang itu dapat memahami semua apa yang kalian katakan dalam suatu kritik populer tersebut. Itu dinamakan kritik populer. Terus kita lanjutkan ke kritik jurnalistik. Apa ya kritik jurnalistik itu? Dari namanya saja kita bisa mengetahui, oh jurnalistik mungkin ada hubungannya dengan media massa. Iya, benar memang. Jadi kritik jurnalistik ini kritik yang apa ya namanya? Kita menggunakannya itu ke surat kabar atau media massa, dan juga disampaikannya secara terbuka. Kemudian ketika kita mengkritik menggunakan kritik jurnalistik, itu bahasanya kemudian mulai tanggal, mulai waktu, itu berurutan hari, kejadian kronologisnya seperti apa. Misalkan ada kecelakaan bla 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 bla, kemudian atau ada kasus korupsi lah, misalnya kasus korupsi, kemudian kalian mengkritik, kalian membuat satu kritikan itu, kalian buat artikelnya dia itu secara runtut, secara terbuka, dan disampaikannya itu memang untuk khalayak luas, disampaikan secara terbuka, tidak ada yang tertutupi. Di situ itu namanya kritik jurnalistik. Yang ketiga adalah kritik pendidikan. Kritik pendidikan itu biasa dipakai di di sekolah atau di antara peserta didik dan juga pendidik, tenaga didik, itu dinamakan kritik pendidikan, dan biasa dipakai memang dalam kegiatan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan itu ya, itu namanya kritik pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah kritik ilmiah. Kritik ilmiah itu merupakan suatu kritik yang secara luas dan juga mendalam. Itu kritikannya itu mempunyai banyak sekali dari para ahli, pengetahuan-pengetahuannya, kemudian ada banyak sekali yang kita baca-baca dari para ahli sebelumnya atau dari ahli seni. Itu namanya kritik keilmuan. Kemudian lanjutannya adalah kritik berdasarkan Feldman. Kritik berdasarkan Feldman itu ada 3. Yang pertama adalah kritik formalistik, yang kedua adalah kritik ekspresivistik, dan yang terakhir adalah kritik instrumentalistik. Dikatakan kritik formalistik itu adalah kritik yang digunakan secara menyeluruh ya, mulai dari pendekatan prinsip, itu namanya kritik formalistik. Jadi art is to be art, must be independent and self-sufficient. Yang bisa kita kita gunakan dalam kritik formalistik. Terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat. Salam sehat.